Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mauwiza dari SMK Negeri 1 Ponorogo di program Garda Edukasia. Di kala masa pandemi, tentunya kegiatan kita terbatas hanya di rumah. Tak menutup kemungkinan, rasa bosan akan selalu menghampiri kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kegiatan lain untuk menunjang rasa bosan kita. Salah satunya adalah dengan menanam tanaman hias. Kokedama dapat menjadi salah satu opsi sebagai media kita untuk menanam tanaman hias. Tak hanya bentuknya yang menarik, kokedama juga dapat menjadi penghias ruangan atau taman yang unik. Di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, terdapat salah satu rumah produksi kokedama, yaitu Oma Santri Floris yang menghasilkan kokedama yang menarik. Penasaran dengan kokedama yang ada di rumah produksi tersebut, bukan? Oleh sebab itu, mari ikuti saya di program Garda Edukasia kali ini. Nur Huda memulai bisnis kokedama ini sejak 2019. Awal mula, ia hanya mengerjakan tugas kuliah pembuatan media tanam yang berbahan dasar limbah sabut kelapa. Dari sana, Nur Huda mengembangkan dan memperkenalkan kokedama buatannya di media sosial. Tak disangka, produknya mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat. Proses pembuatan kokedama ini cukup mudah karena memerlukan waktu hanya sekitar 20 menit saja. Untuk bahan, Nur Huda mempersiapkan sabut kelapa dan tanah yang telah dicampur dengan kompos dan benang wol. Peminat kokedama buatan Nur Huda ini tak hanya dari Madiun saja, tetapi juga dari Surabaya, Jakarta, Palembang, dan masih banyak lagi. Nah saudara, kali ini kita sudah bersama Pak Huda selaku pemilik dari rumah produksi kokedama ini. Nah Pak Huda, bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Reza. Mas Reza sendiri gimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Nah Pak, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Pak untuk ditanyakan seputar kokedama yang diproduksi di rumah produksi ini. Yang pertama adalah, boleh tolong dijelaskan Pak, apa itu sebenarnya kokedama? Jadi gini Mas Eza dan pemirsa di rumah, jadi kokedama itu adalah salah satu teknik menanam dari Jepang, di mana kokedama itu berasal dari dua suku kata, koke sendiri yang berarti lumut dan dama sendiri berarti bola. Kalau di Jepang sana, media kokedama ini adalah media tanam yang dibentuk menyerupai bola, kemudian dibalut dengan lumut. Nah, melihat kondisi geografis di Indonesia yang iklimnya cenderung panas ya, akhirnya media lumut itu saya ganti dengan media yang lain dengan fungsi yang sama. Saat itu kita melihat penggunaan limbah serabut kelapa yang belum bisa dioptimalisasikan secara sempurna, akhirnya kita gunakan limbah serabut kelapa itu untuk bahan dasar dari pembuatan kokedama itu, tanpa meninggalkan fungsi utama dari lumut itu sendiri, yakni sebagai media penyerapan tanah kayak gitu. Oke Pak. Nah, yang kedua Pak, awal mula mendapatkan ide untuk membuat kokedama ini sebagai ladang usaha Pak, bagaimana Pak? Dulu berawal dari tugas kuliah ya, saya dan tim melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Saat itu kita melalui program hibah yang diberikan oleh Kemenristek Dikti, kita melaksanakan beberapa program pelatihan di salah satu panti asuhan disabilitas yang ada di Madiun, dan kokedama ini menjadi salah satu program pelatihan yang kita berikan di sana. Nah, selang program itu sudah selesai, akhirnya banyak sekali yang pesan secara sendiri ke saya gitu Mas Eza. Terus akhirnya dari situ wah kayaknya kokedama ini prospek nih untuk bisa dikembangkan di Indonesia, khususnya di Kota Madiun. Akhirnya dari situ saya gunakan kokedama ini menjadi salah satu produk yang saya pasarkan sampai saat ini. Iya. Nah, yang ketiga Pak, sudah berapa lama memulai usaha kokedama ini Pak? Kalau usaha kokedama ini sendiri sudah berjalan mulai dari akhir 2019 jadi hingga sekarang. Iya.
apakah sudah membuka cabang lain Pak selain di Kartoharjo ini? Kalau cabang kita lebih ke mungkin strategi marketingnya ya Mas Eza ya. Oh, Jadi iya. untuk marketingnya kita karena segmentasi sendiri kita ambil menengah ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan juga menengah ke bawah. Untuk jenis tanaman tertentu juga kita bidik. Untuk pemasaran sendiri kita pasarkan di beberapa swalayan atau market yang ada di Kota Madiun, termasuk di Dawu Plaza, kemudian di Madiun Plaza, Sun City Hotel, Aston Hotel dan lain sebagainya. Selain itu kita juga melakukan pemasaran secara online melalui media sosial Instagram. Gitu. Nah, untuk bahan dasar dari pembuatan kokedama ini sendiri apa ya Pak kira-kira? Seperti yang saya sampaikan tadi Mas Eza, jadi karena kita lebih mengoptimalisasikan limbah itu tadi, limbah serabut kelapa yang mungkin banyak sekali kita jumpai di beberapa daerah ya, termasuk di Madiun sendiri. Serabut kelapa itu masih belum dimanfaatkan secara optimal kayak gitu. Akhirnya kita gunakan serabut kelapa sebagai bahan dasar utama. Juga tanaman-tanaman yang kita gunakan menjadi bahan baku lainnya yang bisa kita gunakan untuk membuat kokedama ini. Nah Pak, mohon maaf Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, alangkah baiknya kita membuka masker terlebih dahulu supaya saudara-saudara di rumah bisa melihat, oh ini pemilik dari rumah produksi ya ini ya. Iya, buat tahu. Terima kasih. Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, boleh dijelaskan bagaimana tahapan dari pembuatan kokedama ini Pak? Kokedama. Jadi untuk pembuatan kokedama, Mas Reza juga pemirsa di rumah, tahapan pembuatan kokedama ini ada 3. Yang pertama kita membentuk media tanam beserta tanamannya menyerupai bola itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian dibalut dengan serabut kelapa ya, terus kemudian baru kita lilit dengan benang seperti itu sampai bulat kayak gitu Mas Reza. Oh iya. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Pak, biasanya memakan waktu berapa lama dan dalam satu hari bisa memproduksi berapa kokedama? Oke. Untuk proses pembuatan kokedama sebenarnya nggak lama, jadi cuma 20 menit sudah jadi. Oh, termasuk cepat ya Pak? Dari 3 tahapan tadi 20 menit sudah jadi. Terus sehari bisa memproduksi kira-kira 10-20 piece kokedama. Oh gitu Pak. Nah, untuk cara perawatan dari kokedama ini sendiri nih Pak, apakah ada cara-cara khusus? Ya, perawatan Mas Eza ini termasuk penggemar bunga nggak ini Mas Eza? Kalau dibilang penggemar sih bukan yang maniak seperti itu ya, mungkin hanya suka merawat. Sebenarnya untuk perawatan itu ya sebagaimana jenis tanaman ya. Jadi kalau tanaman kayak kita manusia butuh makan untuk bisa tetap bertahan hidup, tanaman itu juga sama. Untuk bisa tetap sehat, tetap bagus, dia juga perlu masak makanan melalui proses fotosintesis kalau dulu kita di zaman sekolah ya. Nah, salah satu komponen fotosintesis itu adalah air dan cahaya matahari. Jadi semua jenis tanaman itu nggak akan bisa subur kalau nutrisi akan cadangan airnya berkurang, kemudian kena sinar mataharinya juga berkurang. Nah, sebenarnya gampang untuk perawatan kokedama, tinggal kita cukupkan itu untuk air dan cahaya matahari seperti itu Mas Iza. Oh gitu. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas dari kokedama ini nih Pak, apakah ada hal yang perlu diperhatikan khusus? Kualitas dari segi penjualan atau bagaimana nih? Dari segi penjualan dan juga produknya sendiri. Kalau kualitas saat ini saya masih mengerjakan sendiri ya, karena untuk membuat kokedama ini beda tangan beda hasil kayak gitu. Nah, kita punya standar sendiri untuk pembuatan kokedama ini. Untuk biar tetap fresh ya, itu tadi kuncinya pada perawatannya itu sendiri. Terkadang karena terlena ya, biasanya kokedama kan ditaruh di dalam ruangan. Akhirnya lupa untuk menyiram atau lupa untuk ditaruh luar biar terkena sinar matahari. Nah, itu yang nanti berdampak pada tanaman itu sendiri. Makanya kita kalau kita memelihara tanaman ya seperti kita memelihara anak kayak gitu ya. Harus dipahami gimana kecukupan nutrisinya seperti itu.
Nah, Pak, untuk jenis-jenis dari kokedama ini apakah bisa untuk semua tanaman atau tanaman tertentu, Pak? Jadi kalau kokedama sendiri itu termasuk ke dalam kategori tanaman hias, Mas Eza. Oh iya. Tanaman hias, dan tanaman hias itu berbeda dengan tanaman budidaya. Contohnya misalnya jahe atau kunyit. Kunyit itu termasuk ke dalam tanaman budidaya, ya, yang bisa diambil umbinya seperti itu. Nah, nggak akan cocok jika ditaruh di media kokedama seperti ini. Nah, kalau jenis tanaman hias ya bunga-bunga tertentu saja yang bisa dipakaikan di kokedama ini. Terkhusus kalau di Jepang sana sebenarnya kokedama itu konsep seperti bonsai. Jadi tanamannya dikerdilkan. Jadi hanya tanaman-tanaman kecil yang bisa kita gunakan untuk media tanam kokedama ini. Gitu. Nah, untuk harga dari setiap kokedama nih Pak, apakah berbeda-beda atau sama untuk setiap jenisnya? Beda, Mas Eza. Jadi untuk harga sendiri, karena kita tadi segmentasinya menengah ke atas dan menengah ke bawah, jadi ada beberapa jenis tanaman yang harganya murah, ada yang sedang, dan ada yang lumayan tinggi seperti itu. Tergantung dengan jenis tanamannya sendiri. Untuk harganya berkisar 40 sampai 185.000 rupiah per piece. Oh iya, Pak. Nah, untuk penjualannya sendiri nih Pak, biasanya melalui media apa? Apakah melalui e-commerce, online, atau bisa datang ke toko sendiri? Untuk penjualan kita lakukan secara offline dan juga online. Untuk offline-nya seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa supermarket yang ada di Kota Madiun. Mungkin pemirsa di rumah bisa menemukan produk kokedama ini di beberapa plaza yang ada di Kota Madiun, termasuk di Hotel Afton juga ada, terus di Capital juga ada. Kita juga melayani pembelian secara online melalui media sosial Instagram. Biasanya teman-teman yang dari luar kota itu menggunakan media Instagram itu, nanti langsung jatuh ke WhatsApp kita. Nah, Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya melakukan wawancara kita kali ini. Semoga penjualannya semakin maju dan melesat. Terima kasih banyak Mas Eza. Ya. Nah, saudara, demikian adalah wawancara kita kali ini, sekaligus menutup acara kita di program Garda Edukasia kali ini. Saya Mauiza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi Multi